Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 1814070023 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas metodologi penelitian tentang bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Kesimpulan merupakan tujuan dari sebuah penelitian. Contohnya, yang pertama pada penelitian deskriptif. Skripsi yang berjudul Analisis Kesulitan Guru Matematika dalam Melakukan Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ciseeng, Bogor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kesulitan guru matematika, terutama dalam melaksanakan pembelajaran serta memberikan sumbangan pikiran demi usaha peningkatan kualitas guru matematika di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Ciseeng, Bogor dalam melaksanakan pembelajaran. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa merencanakan proses pembelajaran, kesulitan yang paling sering terjadi adalah menentukan media pembelajaran dan mendesain ruang belajar. Ar-Rasuli tanpa tema adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta media yang tak terjangkau oleh siswa. Sedangkan kesulitan kedua karena siswa yang terlalu banyak sementara ruang terlalu kecil. Contoh yang kedua pada penelitian korelasi. Dalam skripsi yang berjudul Korelasi Antara Minat Belajar Fisika dan Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas 7 SMPN 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian korelasi itu ialah yang pertama, seberapa besar minat belajar fisika siswa, yang kedua, seberapa tinggi perhatian orang tua, yang ketiga, seberapa tinggi prestasi belajar fisika siswa, yang keempat, korelasi minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Adapun kesimpulan dari penelitian korelasi itu ialah yang pertama, minat belajar fisika siswa termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 50,25. Yang kedua, perhatian orang tua siswa termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 52,18. Contoh yang ketiga yaitu penelitian R&D. Dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis puisi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darussalamah Tanjing Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan produk berupa media buku bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian mendeskripsikan hasil menarikan media buku bergambar serta mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran buku bergambar. Selanjutnya, dari penelitian itu dapat disimpulkan pengembangan media buku bergambar didesain dengan menggunakan CorelDRAW dan proses pengembangannya menggunakan CorelDRAW dengan mendesain layout buku terlebih dahulu. Kemenarikan media pembelajaran dilihat dari hasil implementasi media dan media pembelajaran dilihat dari hasil perolehan penilaian angket. Contoh yang keempat, pada penelitian PTK. Skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi, Kelompok Mata Pelajaran Fikih, Materi Pokok, Sholat Jumat di kelas 7 di MTS Al-Hasanah, Medan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah agar memberikan gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi skripsi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu respon siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok, yaitu
anak sudah mampu menginvestigasi atau mencari tahu masalah yang ada di dalam materi dan mencari jawaban dari materi yang telah diberikan yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, contoh yang kelima, pada penelitian mixed method. Jurnal skripsi yang berjudul Analisis Strategi Belajar Mandiri Siswa kelas 6 dalam menghadapi ujian di SDN Negeri 1 Kedung Hulu Kidul. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu tingkat keseriusan siswa dalam belajar di sekolah. Selanjutnya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besar siswa menggunakan strategi bertanya yang masuk dalam kategori strategi belajar elaborasi dengan persentase 60,7%. Keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern, terutama faktor kesehatan, faktor keluarga, dan faktor sekolah. Selanjutnya pada poin 2, implikasi dan saran. Apa sih itu implikasi? Implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Sedangkan saran adalah sebuah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Contoh yang pertama yaitu pada penelitian deskriptif dari skripsi yang berjudul Analisis Kesulitan Guru Matematika dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ciseeng Bogor. Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan angket yang disebarkan. Contoh yang kedua dalam penelitian R&D. Dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis puisi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darussalamah Tanjingnang Malang. Itu terlihat pada hasil produknya. Media pembelajaran berbasis buku bergambar, materi menulis puisi ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDMI. Contoh yang ketiga pada penelitian PTK. Dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok pada mata pelajaran fikih materi pokok sholat Jumat di kelas 7 di MTS Al-Hasanah Medan. Dalam implikasi sarannya yaitu untuk melakukan penelitian PTK ini dengan subjek dan sekolahnya berbeda agar diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi dunia pendidikan. Contoh yang keempat yaitu pada penelitian mixed method. Di dalam skripsi yang berjudul Analisis Strategi Belajar Mandiri Siswa kelas 6 dalam menghadapi ujian di STN Negeri 1 Kedung Hulu Kidul, implikasi dari penelitian ini dapat dilihat pada metode kuantitatif menggunakan kuesioner atau angket. Pada penelitian kualitatif dilihat dari pedoman wawancara. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.